Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Helvi, dan apa kabar juga teman-teman semua. Dalam kesempatan ini saya Leri Kuswardono, RPLK 1F dengan NIM 25076, akan membahas farmakologi obat tetes mata steroid. Untuk daftar isi, ada pendahuluan, farmakokinetik obat tetes mata, mekanisme absorpsi, metabolisme ekskresi obat tetes mata, bioavailabilitas, dan kesimpulan, kemudian daftar pustaka. Mata merupakan suatu organ sensori spesial yang secara relatif terpisah dari sistemik oleh suatu pembatas yang diciptakan oleh sawar antara darah dengan retina, darah dengan aqueous humor, dan darah dengan vitreous. Sebagai konsekuensinya, mata memiliki sifat farmakodinamik dan farmakokinetik yang tidak sama dengan organ lainnya. Sejak pertama kali diperkenalkan sebagai terapi untuk mata, kortikosteroid hingga saat ini masih digunakan sebagai pengatur reaksi inflamasi dari penyakit-penyakit pada segmen anterior dan posterior mata. Penggunaan kortikosteroid untuk penanganan inflamasi mata dimulai sejak 1950 saat pemberian hormon adrenokortikotropik yang berasal dari hipofisis secara sistemik dapat memberikan perbaikan signifikan pada pasien uveitis. Pada waktu yang sama, terapi topikal dengan menggunakan korison dimulai untuk pasien uveitis, sklerokeratitis, trauma basal kornea, dan keratokonjuktivitis vernal. Sejak saat itu, terapi kortikosteroid digunakan untuk mengatur dan mencegah sekuel dari inflamasi mata. Kortikosteroid efektif dalam melindungi struktur mata dari kerusakan akibat inflamasi, terutama terjadinya neovaskularisasi dan terbentuknya jaringan parut. Efek anti-inflamasi yang dimiliki steroid bersifat tidak spesifik, sehingga dapat digunakan pada peradangan akibat alergi, trauma, maupun infeksi. Meskipun kortikosteroid dapat memberikan efek klinis yang signifikan, namun pengguna dengan dosis tinggi dan dalam jangka waktu yang lama dapat menimbulkan efek samping. Pada makalah ini akan dibahas mengenai farmakologi dasar hingga farmakologi klinis dari kortikosteroid yang digunakan pada mata. Materi ini dirasa penting agar pengguna kortikosteroid dapat diberikan secara tepat sehingga pengobatan menjadi optimal dan efek samping yang dapat terjadi dapat ditekan seminimal mungkin. Farmakokinetik obat tetes mata. Mayoritas obat-obatan untuk mata diformulasikan untuk dijadikan sediaan obat topikal, injeksi subkonjuktiva, subtenon, dan retrobulbar. Semakin lama durasi kontak obat dengan mata, maka akan meningkatkan absorpsi obat. Mekanisme absorpsi, jumlah dan kecepatan substansi yang diabsorpsi setelah penetesan obat dipengaruhi oleh durasi obat pada cul-de-sac dan air mata. Eliminasi obat oleh sistem drainase ductus nasolacrimal, ikatan substansi obat dengan protein pada air mata, dan kemampuan obat untuk difusi melalui konjungtiva dan kornea. Drainase obat oleh ductus nasolacrimal dapat menyebabkan obat topikal memiliki efek sistemik karena absorpsi substansi obat topikal oleh mukosa hidung tidak dimetabolisme melalui hati, sehingga efek sistematik yang ditimbulkan dapat menjadikan signifikan, terutama jika durasi penggunaannya dalam waktu yang lama, di mana substansi obat dilarutkan secara menyeluruh dan memiliki kelebihan berupa penggunaannya yang mudah dan efek sampingnya yang minimal. Kekurangannya adalah waktu kontak dengan permukaan mata yang singkat sehingga absorpsi kurang baik dan bioavailabilitas yang terbatas. Sedangkan pada formulasi suspensi, substansi aktif berbentuk partikulat halus yang tersuspensi dalam larutan yang tersaturasi. Formula ini menyebabkan waktu kontak obat yang lebih lama dengan nilai bioavailabilitas yang lebih tinggi. Salep terdiri atas sediaan semi-solid yang mengandung substansi obat yang larut dan lemak. Formulasi ini diciptakan agar dapat mencairkan pada suhu tubuh dan menyebar saat mata mengedip. Untuk jelasnya bisa dilihat di gambar.
Kemampuan obat untuk berpenetrasi ke dalam mata berbanding lurus dengan konsentrasinya di dalam air mata. Faktor lain yang mempengaruhi di antara integritas lapisan epitel, kecepatan mata mengedip, dilusi oleh air mata, drainase ductus nasolacrimal, kemampuan substansi obat berikatan dengan protein dan jaringan serta absorpsi melalui konjungtiva. Mekanisme absorpsi melalui konjungtiva dan kornea adalah jalur absorpsi yang utama dalam pemberian obat dengan efek yang terlokalisir. Penetrasi obat melalui kornea merupakan suatu proses absorpsi yang melalui 3 lapisan dengan solubilitas yang berbeda, yaitu dengan komposisi hidrofobik pada epitel, hidrofilik pada stroma, dan hidrofobik pada endotel. Konjungtiva dapat mengabsorpsi obat-obat yang lipofilik pada tingkat yang lebih rendah daripada kornea dan relatif lebih permeabel terhadap obat-obat hidrofilik. Sklera memiliki pori-pori akibat adanya jalur saraf dan pembuluh darah yang melewatinya, sehingga hanya memberi tahanan yang ringan terhadap penetrasi obat. Obat-obatan yang diabsorpsi melalui konjungtiva dan sklera akan melalui bilik mata depan dan akan didistribusikan menuju traktus UV dan vitreous. Rute ini penting untuk obat yang tingkat permeabilitas terhadap kornea rendah. Obat-obatan yang disuntikan ke dalam vitreous akan ditujukan ke bagian posterior agar dapat meningkatkan durasi obat di retina. Rute absorpsi injeksi periokular atau subtenon adalah antara kapsul subtenon dan sklera atau episklera, sehingga obat dapat difusi langsung ke sklera. Injeksi retrobulbar merupakan alternatif lain untuk memberikan obat ke segmen posterior mata dan vitreous. Obat untuk mata memiliki akses langsung ke daerah yang diharapkan dan dapat mengurangi paparan dan efek samping sistemik. Oleh karena itu, obat yang diberikan secara sistemik umumnya tidak digunakan untuk mata. Hal ini yang menjadi pertimbangan adalah konsentrasi obat sistemik pada mata lebih rendah jika dibandingkan obat yang langsung diberikan pada mata. Namun, untuk memberikan terapi pada segmen posterior mata atau vitreous, mekanisme obat sistemik dapat menjadi pilihan untuk penetrasi sawar darah retina. Kemudian, metabolisme. Obat tetes mata tidak melalui metabolisme di hepar. Badan siliar merupakan sumber utama dari enzim yang akan memetabolisme obat untuk yang bertanggung jawab terhadap dua fase utama, reaksi metabolisme untuk memulai proses detoksifikasi dan eliminasi obat dari dalam mata. Lokalisasi dari enzim-enzim ini dalam satu jaringan merupakan hal penting karena produksi hasil oksidasi dan reduksi dari reaksi fase 1 sistem sitokrom P450 bersifat reaktif dan lebih toksik dibanding bentuk awal dari obat itu. Proses konjugasi dalam reaksi fase 2 dilaksanakan dengan bantuan enzim detoksifikasi sirkulasi OVL seperti iris, badan siliar, dan koroid yang merupakan 88% dari total pembuluh darah yang ada di mata dapat dengan cepat mengeliminasi hasil konjugasi tersebut. Metabolisme obat dari bentuk aktif menjadi inaktif atau metabolit dapat terjadi di prekornea, kornea, dan humor aqueous. Granul melanin dari epitel korpus siliar yang berpigmen akan menyerap dan menyimpan komponen polisiklik untuk selanjutnya di metabolisme dan dieliminasi. Kemudian ekskresi obat mata. Drainase aqueous humor melalui anyaman trabekula merupakan rute utama untuk ekskresi obat tetes mata. Setelah melalui anyaman trabekula, maka aqueous humor akan memasuki kanalis slime yang selanjutnya akan memasuki vena episkleral dan akhirnya akan memasuki sirkulasi sistemik. Humor aqueous juga berperan dalam distribusi obat setelah melewati lapisan kornea yang struktur jaringan mata lain seperti iris, badan siliar, dan lensa.
Distribusi dan eliminasi dari obat-obatan secara umum dapat dibagi menjadi dua rute, yaitu melalui retina dan melalui aqueous humor seperti yang ditunjukkan pada gambar. Gambar 2.3 menunjukkan skema farmakokinetik obat pada mata, di mana obat diabsorpsi ke dalam mata melalui absorpsi kornea. Dan sebagian juga merupakan konjungtiva dan sklera dengan tanda nomor 2. Obat-obatan pun dapat memasuki mata melalui sawar darah humor aqueous dan menuju bilik mata depan, ditunjukkan pada nomor 3. Obat dieliminasi dari bilik mata depan oleh pengawasan humor aqueous melalui anyaman, trabekula dan kanal Schlemm, ditunjukkan pada nomor 4. Kemudian eliminasi obat dari bilik mata depan akan menuju sirkulasi sistemik melalui sawar humus aqueous darah, ditunjukkan pada nomor 5. Obat dari aliran darah dapat menuju bagian posterior mata melalui sawar retina darah. Pemberian obat dapat juga dengan rute interval pada nomor 7 dan eliminasi obat dari vitreous melalui rute posterior dapat melalui sawar retina darah, tunjukkan pada nomor 8, atau melalui rute anterior menuju bilik mata posterior. Bioavailabilitas. Bioavailabilitas dapat didefinisikan sebagai jumlah obat yang terdapat pada reseptor pada tubuh kita. Definisi lain menyebutkan bahwa bioavailabilitas menunjukkan kecepatan dan luasnya substansi aktif dari suatu obat dan menjadi aktif di tempat substansi itu bekerja. Obat dapat berpenetrasi melewati kornea yang terdiri atas lapisan hidrofobik dan hidrofilik. Steroid yang ideal harus memiliki sifat bifasik dalam polaritasnya, meskipun setiap steroid memiliki sifat kelarutan air atau lemak. Sifat ini dapat dirubah dengan cara memodifikasi basa steroid menjadi derivat lainnya. Derivat asetat dan alkohol pada senyawa basa menjadikan steroid lebih bersifat lipofilik atau larutan dalam lemak, sedangkan garam seperti natrium fosfat menjadikan lebih hidrofilik atau larutan dalam air. Perubahan pada basa steroid tidak hanya mempengaruhi penetrasi ke dalam mata dan metabolismenya, tetapi juga dengan formulasinya. Garam yang lebih bersifat hidrofilik diformulasikan dalam larutan, sedangkan derivat yang bersifat lipofilik diformulasikan dalam suspensi dan salep. Devirat, asetat, dan alkohol memiliki kemampuan penetrasi kornea yang lebih baik jika dibandingkan dengan derivat fosfat. Kesimpulannya, obat tetes mata steroid merupakan obat yang efektif dalam mengatasi peradangan pada mata. Obat ini bekerja dengan menekan respon inflamasi sehingga dapat mengurangi gejala seperti kemerahan, pembekakan, dan nyeri. Namun, penggunaan obat ini harus dilakukan dengan hati-hati karena dapat menimbulkan efek samping jika digunakan dalam jangka panjang. Oke, untuk pesertanya bisa dibaca. Sekian presentasi dari saya. Mudah-mudahan dapat menambah ilmu rekan-rekan sekalian. Terima kasih.